salah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Oke. Hari ini kita akan belajar ditemani sebuah media sederhana yang berbentuk pohon. Jadi seperti judul yang di depan, judulnya meneladani akhlak Rasulullah. Ya. Jadi hari ini kita belajar tentang meneladani akhlak Rasulullah. Di sini di daun ini ada empat. Jadi ada sidik. Ini apa tadi tulisannya? Amanah. Nah, terus ini sini Tabligh. yang di sini Bawana. Oke, baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi saya jelaskan sedikit tentang empat. Ustazah, akhlak Rasulullah banyak nggak? Banyak. Biasanya kita baca dari sirah-sirah, kisah-kisah Nabi, banyak sifat-sifat Rasulullah yang bisa kita teladani. Ya, jadi di sini cuma ada empat yang Ustazah tekankan untuk nanti kalian ikuti. Mungkin praktekkan di tempat-tempat yang lain selain di sini. Jadi, sidik, pernah dengar kata sidik? Atau teman kalian yang namanya sidik? Pernah nggak? Teman Ustazah namanya sidik? Ada. Jadi, sidik itu artinya jujur. Jujur dalam perkataan, dalam ucapan, perbuatan, maupun niat. Jadi, jujur itu banyak. Jujur dalam perkataan kalian ke orang lain dan diri sendiri, dan perbuatan kalian, perilaku kalian ke orang lain, atau diri kalian masing-masing, maupun niat dalam hati kalian. Misal, aku hari ini mau mengaji, itu sudah termasuk niat. Tapi kalau misalkan kalian tiba-tiba berniat ini, aku mau mengaji cuma buat main-main, itu jadinya niatnya ada dua, antara baik sama buruk. Mainnya ini main apa dulu? Kalau cuma mengaji, niatnya bagus. Tapi kalau cuma mau mainnya aja, jadinya niat baiknya berkurang. Nah, selain itu, Rasulullah pernah dengar nggak kalian kalau Rasulullah tuh dapat gelar Al-Amin? Pernah dengar nggak? Nah, mungkin sebagian ada yang tahu, ada yang belum ya. Jadi, Rasulullah itu mendapat gelar Al-Amin karena kejujuran beliau, yang berarti beliau dapat dipercaya, betul. Jadi kalau misalkan kalian ingin meneladani Rasulullah, berarti kalian harus mencoba berkata jujur, entah itu berkata jujur maupun perbuatan. Nah, kira-kira dari penjelasan Ustaz tadi ada yang bisa ngasih contoh nggak jujur apa aja? Contohnya apa? Banyak pasti di dunia ini. Kira-kira, misalkan contoh berkata jujur kepada orang tua atau kepada guru dan teman, itu termasuk contoh jujur. Nah, selain itu apa? Misalkan di sekolah, kalian sedang ulangan kan? Ya. Nah, contoh jujurnya apa kira-kira? Tidak mencontek. Oke, betul. Nah, jadi contohnya yang pertama adalah tidak mencontek ketika ulangan. Karena ulangan ini bukan cuma menelatih kejujuran kalian, tapi tekad kalian. Kalian belajar di rumah kan ya? Kalau kalian mencontek, kira-kira sia-sia nggak apa yang kalian pelajari? Sia-sia. Iya, karena kalian kan belajar di rumah nih, apalagi yang sama orang tuanya belajar, terus belajar sendirian, itu bagus banget loh. Tapi kalau misalnya kalian ulangan terus mencontek punya teman, berarti kalian nggak percaya diri dong sama diri kalian. Jadi percaya diri, aku sudah belajar, Allah pasti mudahkan. Jadi siapa tahu dengan kejujuran kalian tadi, Allah akan mempermudah kalian ulangan tadi. Oh, ini ada orang yang belajarnya sungguh, nanti Allah akan beri kemudahan. Oke, yang kedua, amanah. Jadi amanah ini artinya dapat dipercaya. Pernah dengar kalian nggak? Seseorang beramanah kepada si B, misalnya dia menitipkan barang ke A, menitipkan barang ke B, berarti A harus amanah. Gak usah jauh-jauh. Misal kalian minta tolong, boleh nggak nanti besok kasihkan buku ini ke si B, misal. Nah, kalau misalkan si A melakukannya, berarti dia amanah.
Jadi sifat amanah ini mengajarkan kita untuk bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang telah dipercayakan orang lain kepada kita. Misal, misalnya ada uang SPP dari orang tua kalian, nanti titipkan ke ustazah ya. Nah, berarti kalian dipercaya sama orang tua kalian buat ngasih itu tadi ke ustazah. Nah itu. Nah terus misal, kalau orang amanah ini dia tidak akan mengkhianati kepercayaan orang lain. Gak usah jawab yang SPP tadi. Kalau misalkan kalian benar-benar mau menjadi orang amanah, dia nggak bakal menggunakan uang tadi buat keperluan lain. Misalkan digunakan buat keperluan lain, nah kira-kira orang ini amanah nggak? Nggak. Dan jadinya apa yang ke poin 1 tadi? Jadinya dia nggak jujur. Betul. Kalau misalkan kalian emang pengen duit untuk hal yang lain, bisa bilang atau bisa nabung dari uang jajan. Nah, jadi contoh yang jujur tadi kan nggak mencontek ketika ulangan kan. Tadi kalau contoh amanah apa? Ada yang tahu? Contoh tadi menjaga uang ketika dikasih uang SPP tadi kan ya. Nah itu salah satu contohnya. Tapi bisa jadi kalian bisa menemukan hal-hal lain selain yang sudah sebutkan. Contoh lagi nih, kalian menepati janji yang telah dibuat. Misalkan kalian berjanji berdua, besok kita jalan yuk. Tapi dengan tanya dulu, bisa nggak ke temannya. Kalau sama-sama bisa dan kalian sudah berjanji satu sama lain, berarti harus dilakukan, betul, ditepati, kecuali ada urgensi alias ada keadaan yang kalian tiba-tiba nggak bisa, baru bilang maaf ya aku ternyata besok harus mendadak pulang kampung misal. Nah baru bilang. Terus yang ketiga ada tabligh yaitu menyampaikan kebenaran. Nah akhlak Rasulullah itu salah satunya adalah tabligh, yang mana beliau menyampaikan pesan. Selain pesan juga ada informasi atau kebenaran kepada orang lain. Nah, Rasulullah itu kan nabi terakhir kan ya. Nah, beliau itu memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat Islam tanpa mengurangi atau menambahi isi wahyu tersebut. Mungkin kan tiba-tiba di zaman dahulu Allah sudah bilang wahyu gini kepada Rasulullah, terus Rasul bilang, boleh makan babi, mau gitu? Nah itu nggak mungkin kan? Jadi beliau nggak mungkin menambah atau mengurangi. Nah terus itu kan ketika zaman Rasulullah nih. Terus kalau zaman sekarang gimana? Kalau zaman sekarang, misalnya kalau kehidupan sehari-hari, contoh yang paling simpel itu, misal menyampaikan informasi atau apapun itu yang benar dan memberikan nasihat yang baik kepada orang lain. Contohnya tidak menyebarkan hoax. Ya di zaman sekarang kan kita tahu medsos gimana kan ya. Medsos itu luar biasa, 1 detik kalian post itu sudah menyebar kemana-mana. Misal kalian iseng posting SW misalkan, Hai guys, aku hari ini Hai guys, hari ini aku kecelakaan, misal tadi nauzubillah. Contoh. Terus tiba-tiba yang lain panik nih, udah lihat SW-nya. Wah, kasihan sekali kecelakaan di mana tempatnya. Ternyata dia cuma prank, misal. Jadinya apa? Orang yang tadi sudah mendoakan menjadi panik karena kaget kan ya. Nah, itu salah satu contohnya. Berarti kita harus menyampaikan kebenaran dong. Dari kata tabligh tadi, berarti kita harus menyampaikan misal, alhamdulillah hari ini aku bisa main sama teman-teman, itu misal ya. Jadi kita nggak boleh cuma bercandaan hal buruk, itu nggak bagus ya. Karena bisa jadi bumerang buat kalian dan buat kita semua. Bumerang apa saudara? Tahu bumerang kan? Tahu dong, hal-hal yang terulang kembali. Misal, aku mau prank biar rame asliku. Enggak ya, jangan ya. Itu berbahaya itu. Makanya kita diajarkan untuk berdoa atau melakukan perbuatan yang baik. Nggak boleh kita cuma, makanya kalian kalau nonton ya di YouTube nih hati-hati nih. Yang prank-prankan gitu cukup untuk nonton. Misalkan kalian suka misalkan. Tapi jangan diikuti, bahaya tuh. Soalnya kadang nggak suka liatnya kayak prank ini, prank itu. Ya kalau prank hal-hal baik oke lah, emang ada ya, nggak tahu sih soalnya. Tapi kalau prank yang hal-hal yang kayak tadi itu nggak boleh ya. Terus salah satu contoh tabligh ini, seseorang itu berani mengatakan yang sebenarnya meskipun sulit. Contohnya gimana Ustazah? Contohnya gini, misal ulangan kan ya, dulu saya pernah dapat nilai jelek waktu ulangan. Terus gimana bilangnya? Aku bilang 100 enggak. Ustazah dengan pahit mengatakan bahwa emang nilainya jelek meskipun itu sakit kedengarannya. Apa nilainya jelek?
ya itu hasil diri sendiri, nggak apa-apa. Dengan adanya nilai rendah ini, siapa tahu kalian menjadi lebih teliti menjawab ulangan. Kalau dulu saya emang ceroboh jawabnya, agak ngantuk juga dulu sama nggak konsen. Jadi pelajaran itu sudah mau bilang apa kuliah. Jadi pelajaran itu saya dapat nilai rendah dulunya. Oke, yang terakhir yang keempat ada Falcona. Jadi Falcona itu artinya cerdas dan bijaksana. Jadi cerdas dan bijaksana ini maksudnya apa saudara? Dia cerdas dan mampu mengambil keputusan dengan baik. Jadi sebelum melakukan apa-apa tuh dipikirkan dengan matang dulu. Gak bisa langsung dapat duit nih. Aku jajan ini, aku top up ini, itu kira-kira bijaksana nggak sama duit? Karena harus bedakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Ya, terus contoh dari Falcona ini, dia rajin belajar dan mencari ilmu. Gak usah jauh-jauh. Contohnya adalah memilih teman dan lingkungan yang baik. Jadi kalian kalau berteman itu juga harus pilih-pilih. Kan bukan berarti jangan ditemenin, bukan gitu. Tapi berteman saja dengan semuanya, tapi dengan membatasi. Membatasi gimana saja? Misal, Ustazah dulu punya teman nih, akrab. Terus Ustazah merasa ada nggak enak sama dia. Alhasil Ustazah tetap berteman tapi menjaga jarak seadanya, seala kadarnya. Tapi tetap berteman karena kita nggak boleh memutus pertemanan atau silaturahim lebih dari 3 hari. Karena kalau lebih dari 3 hari bisa jadi sholat kita jadinya terganggu. Jadinya pahala kita terganggu. Jadi dengan kita tetap menyalin persahabatan, silaturahim dengan teman. Misalnya ada masalah nih, misal ya, didiskusikan, atau paling enggak misal minta bantuan orang dewasa. Kalau misalkan sulit, aku pengen bilang kenapa ya, aku ada yang salah nggak ya, bilang ke orang yang lebih dewasa, dia dibantu. Saya juga dulu gitu, nggak bisa ngobrol karena ini, jadi tertolong sama yang lebih tua. Oke, jadi dengan kita mempelajari 4 ini, ada 4 tadi, sidik, amanah, tablik, dan Falcona. Jadi dari kita mempelajari 4 ini, itu akan memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Atau bisa jadi dengan kalian mempelajari ini, kalian menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan mungkin. Amin. Jadi Rasulullah itu merupakan sifat Rasulullah ini merupakan teladan yang bagus buat kita semua, ya kan? Enggak kalian aja, tapi saya juga. Nah, dengan mempelajari sidik alias jujur, kita menjadi pribadi yang lebih nyaman. Jujur, enak nggak jujur? Lebih tenang kan ya? Lebih tenang, tentram sama diri sendiri dan orang lain. Medianya sederhana aja sih. agak ini ya, agak dikit. Nah, jadi di sini daunnya ada berapa? 4. Yang pertama apa? Sidik. Yang kedua? Amanah. Yang ketiga? Tablik. Yang keempat? Falcona. Oke, alhamdulillah. Oke, jadi sekian dari Ustazah. Kalau misalnya ada manfaat, silahkan ambil, dan apabila ada kekurangan Ustazah minta maaf. Di sini dulu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam